Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Rahmadanti, NIM 20 12 20 123 dari kelas PAI 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz yang tidak jelas maknanya, yaitu pembagian kafi dan juga muskil untuk memenuhi tugas UTS Ushul Fikih 2. Selamat menyaksikan. Kafi itu menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi, sedangkan muskil itu menurut bahasa adalah sesuatu yang sulit, rumit, atau membingungkan. Kafi menurut istilah ulama usul fikih seperti Abdul Wahab Khalaf, yaitu mendefinisikan kafi adalah lafal yang menunjukkan suatu makna dengan dalalah yang nyata. Akan tetapi, dalam penerapan maknanya terdapat kesamaran dan juga ketidakjelasan pada bagian satu-satuannya. Dan untuk menghilangkan kesamaran maknanya, diperlukan seperti analisis dan juga pemikiran yang lebih mendalam. Lafal yang demikian dianggap kafi, samar atau tersembunyi jika konteksnya diisbatkan dengan satuan-satuan ini. Definisi lain dari kafi seperti yang dikemukakan oleh Al-Dabusi di dalam kitabnya, yaitu Taqwimul Adillah, mendefinisikan kafi sebagai lafaz yang maknanya tersamar karena adanya sebuah dalil yang bukan berbentuk lafaz yang berimplikasi pada semakin jauhnya pemahaman, dan juga pemahaman tersebut hanya akan bisa dicapai lewat sebuah upaya penelitian dan juga pendalaman yang lebih serius. Jadi, hakikinya, kafi itu jelas dalalahnya. Dalam artian redaksi, lafaz ini masih menunjukkan makna yang jelas secara mandiri, akan tetapi jika dimasukkan ke dalam rangkaian dengan redaksi lain, maka maknanya bisa menjadi samar atau berubah. Kesamaran tersebut bisa muncul karena adanya kasus yang mempunyai sifat-sifat yang dimaksudkan oleh lafal itu, atau mempunyai suatu nama khusus yang berkelainan dengan disebutkan lafalnya. Tambahan, kekurangan, atau penamaan yang berbeda menyebabkan kesamaran dan juga keserupaan. Contoh kafi yang pertama yaitu kalimat sariq yang artinya pencuri yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabak nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya adalah laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini jelas menggambarkan siapapun laki-laki ataupun perempuan yang mencuri harap dipotong tangannya lantaran akibat yang ia lakukan dan sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Berhikmah. Makna mencuri, as-sariq, bisa samar karena tidak semua pengambilan barang disebut mencuri dalam hukum Islam. Misalnya, pengambilan tanpa niat mencuri barang di bawah nilai minimal. Hadis penjelasnya adalah yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim nomor 184 yang artinya tidak dipotong tangan kecuali pencurian seperempat dinar atau lebih. Selanjutnya, apakah lafal sarik yang artinya pencuri sehingga harus dipotong ketika mencuri, atau tidak identik dengannya sehingga ia dikenakan hukuman takzir, yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya di dalam nas. Berdasarkan ijtihad diperoleh kesepakatan mengenai kewajiban memotong dengan tangannya mencopet, yaitu melalui dalalah nas, karena i'lat pemotongan tangan pencopet melalui dalalah nas karena i'lat pemotongan tangan ditemukan pada pencopet. Selanjutnya adalah muskil. Muskil secara bahasa adalah
sesuatu yang sulit, rumit, atau membingungkan. Sedangkan menurut istilah, muskil adalah lafaz atau teks di dalam Al-Quran maupun hadis yang maknanya sulit dipahami karena mengandung kesamaran, kemiripan dengan lafaz lain, atau tampak bertentangan secara lahirah dengan dalil lainnya. Dalam kajian ilmu tafsir dan usul fiqih, muskil termasuk kategori teks yang memerlukan penjelasan atau penafsiran mendalam untuk menghindari kesalahpahaman makna tersebut. Di sini Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang muskil, yaitu suatu lafaz nas yang tersembunyi, artinya yang disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui maknanya diperlukan penelitian yang lebih mendalam dengan memperhatikan qarinah yang dapat menjelaskan maksudnya. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf menjelaskan muskil adalah lafaz yang bentuknya tidak dapat menunjukkan maknanya. Bahkan harus ada qarinah atau petunjuk dari luar yang dapat menjelaskan maksud dari lafal itu tersendiri. Petunjuk itu dapat diketahui dengan melakukan pembahasan atau penelitian yang lebih mendalam. Jika sebab kesamaran dalam lafal yang kafi bukan dari lafalnya, tetapi dari kesamaran dalam menerapkan artinya kepada sebagian satu satuan karena adanya faktor dari luar. Contoh muskil itu adalah lafaz quru'. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bil anfusinna thalathata quru'. Yang artinya adalah wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri beriddah dengan 3 kali suci. Nah, dimaksud muskil karena lafaz itu samar dan tidak jelas maknanya karena banyaknya indikator. Sementara untuk kita memahaminya butuh teori baru dan juga analisis yang menguatkannya. Seperti kalimat quru'. Redaksi makna ambigu atau mustarak dua makna. Bisa bermakna suci juga bisa bermakna haid. Sehingga sulit untuk menentukan maksud ayat tersebut, apakah iddah perempuan yang dicerai itu 3 kali suci ataukah haid 3 kali. Nah, yang banyak menjadi pertanyaan dari ayat ini adalah berkenaan dengan lafaz quru'. Apakah lafaz itu diartikan sebagai masa suci atau masa haid? Nah, di sini ulama Hanafiyah mengartikan dengan masa haid, sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan dengan masa suci. Masing-masing pendapat mengartikan quru' itu memakai qarinah lain. Jadi di sini tuh kalangan ulama Syafi'iyah mengartikan dengan 3 kali suci, sedangkan ulama Hanafiyah mengartikan dengan 3 kali haid. Jadi Imam Syafi'i dan juga sebagian ulama-ulama mujtahid lainnya mengartikan al-quru' dengan makna suci. Hal ini disebabkan yang pertama, dilihat dari mandut ayat. Karena ma'dudnya muntaz, maka adanya mudzakar. Dan mudzakar itu laki-laki, sedangkan laki-laki itu dinisbatkan sesuatu yang suci dan tidak pernah haid. Jadi al-quru' itu bermakna suci. Qarinahnya adalah pentakmisan isim adat, nama hitungan, karena hal ini menurut bahasa menunjukkan bahwa dihitung dari mudzakar laki-laki, yaitu suci dan juga bukan haid. Sedangkan dari ulama Hanafiyah bahwa al-quru' itu disebutkan bermakna haid. Hal ini disebabkan yang pertama adanya nas-nas lain yang menguatkan hal-hal alasan tersebut. Yang kedua yaitu pembentukan konsepsi iddah. Hal ini karena memerlukan iddah adalah perempuan, maka makna yang tepat untuk kalimat tersebut diartikan tidak suci atau haid. Karena redaksi al-quru' itu masih muskil atau sama-samar antara suci ataukah haid, maka perlu lagi analisis yang tepat untuk menyimpulkannya. Qarinahnya adalah yang pertama, hikmahnya pentasyri'an iddah. Hikmah diwajibkan iddah atas wanita-wanita yang ditalak ialah kosongnya rahim. Sedangkan yang memberitahukan hal ini adalah haid dan juga bukan suci. Yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 4, yang artinya adalah perempuan-perempuan yang tidak lagi haid atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 kali bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak lagi haid. Nah, ayat ini tuh menetapkan alasan iddah dengan beberapa bulan karena ketidakadaannya haid. Ini menunjukkan bahwa asalnya menjadi iddah adalah dengan hitungan haid.
Yang ketiga yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya adalah talak terhadap budak wanita itu 2 kali talak dan masa iddahnya adalah 2 kali haid. Nah, penegasan bahwa iddah itu hamba sahaya perempuan dengan haid merupakan penjelasan yang masih dengan lafal Al-Qur'an dalam iddah perempuan mereka. Adapun pentakhisan nama hitungan adalah untuk menyesuaikan kemuzakaran lafal yang dihitungnya, yaitu lafal Al-Qur'an. Jadi di sini juga terdapat hadis penjelasnya, yaitu salah satu hadis yang bisa digunakan untuk menjelaskan makna Al-Qur'an, yaitu seperti yang artinya adalah ceraikanlah dia dalam keadaan suci yang belum engkau campuri dia di dalamnya. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5251 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 1471. Jadi hadis ini tuh bisa banget digunakan oleh sebagian ulama untuk menunjukkan bahwa masa iddah itu dihitung dari masa sucinya, bukan dari masa haidnya. Sehingga memperkuat makna Al-Qur'an itu adalah artinya masa suci. Namun terkadang pula terdapat kemuskilan yang terjadi pada perbandingan nas atau satu dengan yang lainnya. Artinya adalah setiap nas secara cermat adalah dianggap zohir dalalahnya terhadap maknanya dan tidak ada kemuskilan di dalam dalalahnya. Tetapi kemuskilan itu terjadi mengadakan sintesa antara nas-nas tersebut, seperti contohnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dari dirimu sendiri. Ini terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 79. Nah, cara untuk menghilangkan kafi yaitu melalui pembahasan dan pemikiran seorang mujtahid. Jika ia berpendapat lafal itu mencakup satuan tersebut, kendarinya adalah dengan cara dalalahnya. Maka ia akan menjadikan satuan tersebut sebagai mandlu yang artinya sesuatu yang dijadikan dalilnya, sehingga ia bisa menetapkan hukumnya. Dan jika ia melihat lafal itu tidak mencakupnya melalui salah satu cara dalalah di atas, maka ia tidak akan menjadikannya sebagai sesuatu yang dijadikan dalilnya. Ia pun tidak menetapkan hukumnya. Hal ini juga termasuk di antara hal-hal yang menjadi objek penelitian para mujtahid. Oleh karena inilah sebagian mereka itu menetapkan nabashi atau penggali kuburan untuk mengambil barang yang tidak ada di dalamnya sebagai sarik, pencuri, sementara sebagian ulama lainnya tidak menetapkan demikian. Nah, kesamaran ini adalah i'lat hukum dan juga hikmah yang terkandung di dalamnya. Nas-nas yang menjelaskan sesuatu persoalan, terkadang i'latnya dipandang lebih sempurna dalam satuan persoalan itu, akan tetapi terkadang tidak bisa direalisir dalam satuan itu, dan terkadang yang dapat menunjukkan hukumnya adalah nas lain yang dapat mencakup satuan-satuan itu secara jelas. Selanjutnya adalah cara menghilangkan kemuskilan pada nas yang muskil adalah dengan ijtihad. Apabila ada lafal yang mustarak dalam nas, maka seorang mujtahid harus mempergunakan qarinah-qarinah dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pembuat hukum untuk menghilangkan kemuskilannya dan menentukan yang dimaksud dari lafal itu sendiri. Sebagaimana yang telah jelas dari ijtihad para mujtahid dalam menentukan maksud lafal Al-Qur'an dalam ayat tersebut, dan juga perbedaan-perbedaan orientasi pandangan mereka dalam penentuan ini. Apabila ada nas-nas yang zohirnya saling bertentangan dan kontradiksi, maka mujtahid harus mentakwilkannya secara sahih dan mensistesikan secara nas-nas itu, serta dapat menghilangkan kontradiksi yang ada pada zohirnya. Pedomannya adalah pentakwilan ini ialah ada kalanya nas-nas lain, kaidah-kaidah syara' atau hikmah pentashri'an. Itulah penjelasan dan juga pemaparan materi dari saya tentang lafaz yang tidak jelas maknanya, pembagian kafi dan juga muskil. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan di dalam penyampaian materi maupun tentang pembacaan ayat-ayat Al-Qur'annya.
Karena di sini saya hanyalah seorang manusia biasa yang sedang belajar dan masih butuh banyak proses untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.